Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eva Ayu Ramanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi PPh pasal 21 atau 26. Yang pertama ada pengertian PPh pasal 21 atau 26 adalah pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Untuk PPh pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 atau 26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit atas PPh yang terutang pada akhir tahun. Selanjutnya ada pemotong PPh pasal 21 atau 26. Yang wajib memotong ada pemberi kerja, orang pribadi, dan badan, instansi pemerintah termasuk lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariat lembaga negara, dana pensiun, jaminan sosial tenaga kerja, orang pribadi dan badan, penyelenggaraan kegiatan. Yang tidak wajib memotong ada kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional. Selanjutnya ada penerima PPh pasal 21 atau 26. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau 26 ada pegawai tetap, tenaga lepas, distributor, MLM atau direct selling, dan kegiatan sejenis, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, tenaga ahli. Penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 atau 26 ada pejabat perwakilan diplomatik, pejabat perwakilan organisasi internasional. Selanjutnya ada subjek PPh pasal 21 atau 26 yaitu terdiri dari orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan penggantikan yang berhak, badan, bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Objek PPh pasal 21 atau 26 ada penggantian atau imbalan perkenaan dengan pekerjaan, penerimaan kembali, pembayaran pajak, bunga, royalti, sewa, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs mata uang asing, premi asuransi, iuran yang diterima. Selanjutnya ada petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atau 26, yaitu PPh pasal 21 atau 26 yang telah dipotong harus disetorkan ke kas negara sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, jika terjadi keterlambatan setor, para subjek pemotong PPh pasal 21 atau 26 tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan. Seperti masa PPh pasal 21 atau 26 tersebut wajib dilaporkan kepada KPP tempat pemotongan PPh terdaftar NPWP paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak terutangnya PPh pasal 21 atau 26. Dalam hal ini, jika terjadi keterlambatan pelaporan, subjek pemotongan PPh dapat dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 100 untuk setiap sama PPh yang terlambat dilaporkan. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap. Agus John, pegawai pada perusahaan PT Harva, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan 3 juta. PT Harva mengikuti program Jam Sostek, premi kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Harva menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Agus John membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,% dari gaji setiap bulan. Di samping itu, PT Harva juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya.
PT Harva membayar iuran pensiun untuk Agus John ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulan sebesar 100.000. Sedangkan Agus John membayar iuran pensiun sebesar 50.000 pada bulan Juli 2013. Agus John hanya menerima pembayaran berupa gaji. Selanjutnya ada pembahasan. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut. Gajinya ada 3 juta, premi jaminan kecelakaan kerja 15.000, premi jaminan kematian 9.000, penghasilan bruto 3 juta 24.000. Pengurangan 1. Ada biaya jabatan 5% dikali 3.024.000. Hasilnya yaitu Rp151.200. Iuran pensiun 50.000. Iuran jaminan hari tua 60.000. Penghasilan neto sebulan Rp261.200. Jumlahnya yaitu Rp2.762.800. Penghasilan neto setahun dikali 12 dikali Rp2.762.800. PTP untuk WP sendiri 24.300. Tambahan karena menikah 2.025.000. Jumlahnya yaitu 26.325.000. Penghasilan kena pajak setahun Rp6.828.600. Pembulatannya yaitu Rp6.828.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali Rp6.828.000. Hasilnya yaitu Rp341.400. PPh pasal 21 bulan Juli Rp341.400 dibagi 12 hasilnya Rp28.450. Perhitungan PPh pasal 21 pegawai harian. Jarwo dengan status belum menikah pada bulan Januari 20 bekerja sebagai buruh harian PT Gubel. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 200.000. Hitung PPh 21 pembahasan. Pembahasannya yaitu perhitungan PPh pasal 21 terutang. Upah sehariku 200 dikurangi batas upah harian dilakukan pemotongan PPh 200. Penghasilan kena pajak sehari 0. PPh pasal 21 dipotong atas upah sehari 0. Sampai dengan hari ke-10 karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 2.025.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi 2.025.000, maka PPh pasal 21 terutang dihitung berdasarkan upah setelah dikurangi PTKP yang sebenarnya. Upah hari ke-11 200.000 dikali 11 hasilnya 2.200.000. PTKP sebenarnya 11 dikali 24.300 dibagi 360 sama dengan Rp742.500. Penghasilan kena pajak hari ke-11 Rp1.457.500. PPh pasal 21 terutang hari ke-11 5% dikali Rp1.457.500 hasilnya Rp72.875. PPh pasal 21 yang telah dipotong hari ke-10 0. PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 Rp72.875. Sehingga pada hari ke-11 upah besi yang diterima Jarwo sebesar 200.000. Rp72.875.000 hasilnya yaitu
Rp127.125.000. Misalkan Jarwo bekerja selama 12 hari, maka perhitungan PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut. Pada hari kerja ke-12, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong adalah upah seharinya tuh 200, PTKP sehari untuk WP sendiri tuh 24.300 dibagi 360 sama dengan Rp67.500. Penghasilan kena pajak Rp132.500. PPh pasal 21 terutang 50% dikali Rp132.500, hasilnya Rp662.500. Sehingga pada hari ke-12 Jarwo menerima upah bersih sebesar Rp200.000 dikurangi Rp6.625.000, hasilnya Rp193.375. Selanjutnya ada PPh pasal 26 subjek pajak luar negeri. Pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak WP luar negeri selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia, yaitu ada pemotong PPh pasal 26 badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan BUT, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Selanjutnya ada tarif dan objek PPh pasal 26. Subjek pajak luar negeri 20% final dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri. 20% final dari perkiraan penghasilan neto, 20% final dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company, 20% final dari penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanam kembali di Indonesia. Tarif berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda P3B antara Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. Selanjutnya ada perhitungan PPh pasal 26 subjek pajak luar negeri. Sahona adalah pegawai asing yang berada di Indonesia kurang dari 12 bulan. Status kawin, mempunyai 2 orang anak. Ia memperoleh gaji pada bulan Maret 2003 sebesar $2.500 sebulan. Kurs yang berlaku adalah $8.500 per $100. Perhitungan PPh pasal 26, penghasilan bruto berupa gaji sebulan $2.500 dikali $8.500. Penetapan tarif 20% dikali Rp21.250.000. PPh penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari BUT di Indonesia dipotong pajak sebesar 20%. Demikian isi presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.